Pada hari ketika bumi digulung, langit runtuh, dan matahari mendekat hanya sejengkal di atas kepala. Manusia menangis, berteriak, dan saling berdesakan. Lalu, terdengar satu suara lembut namun agung. Suara yang dirindukan seluruh umat manusia. Suara yang membuat para nabi pun menunduk. Ummati, kemarilah. Semua berharap dipanggil, tapi tidak semua mendapat hak itu. Banyak yang berkata cinta Nabi, namun hanya golongan tertentu yang benar-benar akan dipanggil Rasulullah di padang mahsyar. Dan hari ini kita membuka golongan-golongan itu. Mungkin salah satunya adalah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Galur Urip. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Golongan pertama adalah mereka yang benar-benar mencintai Rasulullah meski tidak pernah melihat wajahnya. Cinta yang membuat mereka merindukan Nabi setiap hari. Cinta yang membuat mereka menangis hanya karena mendengar namanya. Cinta yang membuat hati mereka bergetar ketika membaca kisah hidupnya. Rasulullah bersabda bahwa beliau merindukan saudara-saudaranya, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya meski tidak pernah melihatnya. Merekalah golongan pertama yang akan dipanggil, karena cinta mereka dari hati, bukan dari lisan. Golongan kedua adalah mereka yang mengikuti sunnah Nabi, bukan karena pamer, bukan karena ingin dipuji, tapi karena cinta. Makan dengan tangan kanan, tersenyum saat bertemu orang, mengucapkan salam terlebih dahulu, tidur miring ke kanan, sunnah kecil yang tampak biasa, tapi menjadi saksi cinta besar di akhirat. Dan langkah mereka mengikuti sunnah akan menuntun mereka menuju Rasulullah. Golongan ketiga adalah mereka yang menjaga lisannya. Di zaman ketika fitnah muda, gibah dianggap hiburan, dan komentar jahat hanya dianggap candaan, ada golongan kecil yang tetap menjaga lisannya. Mereka menahan diri dari menggunjing, tidak membalas hinaan, tidak menyakiti hati siapapun. Pada hari kiamat, lisan yang terjaga akan menjadi cahaya yang membimbing mereka menuju Nabi. Golongan keempat adalah mereka yang menghidupkan ilmu, guru, ustadz, orang tua, teman, siapapun yang mengajarkan satu ayat, satu doa, satu kebaikan. Termasuk dalam golongan mulia ini, mengajari anak wudu, mengajarkan bismillah, mengajak teman sholat. Semua itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Cahaya ilmu yang tak pernah mati akan membawa mereka dekat dengan Rasulullah. Golongan kelima adalah mereka yang memperbanyak syalawat. Syalawat adalah doa, syalawat adalah hadiah, syalawat adalah panggilan cinta kepada Nabi. Rasulullah bersabda, manusia paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Mereka mungkin tidak populer, tidak dikenal dunia,
tapi nama mereka dikenal oleh Rasulullah karena syalawat yang terus naik dari bibir mereka. Golongan keenam adalah mereka yang menolong sesama tanpa pamrih, mengangkat barang orang tua, membantu orang yang tidak dikenal, menyayangi hewan, memberi tanpa difoto, membantu tanpa berharap balasan. Rasulullah sangat mencintai orang-orang pemurah dan amal kecil mereka akan menjadi cahaya besar pada hari kiamat. Golongan ketujuh adalah mereka yang tetap sabar dalam ujian, sakit tapi tetap bersyukur, dihina tapi tidak membalas, kehilangan tapi tetap tegar, bangkrut tapi tetap percaya pada Allah. Rasulullah sangat mencintai orang-orang sabar, dan di padang mahsyar mereka diberi tempat yang sangat dekat dengan beliau. Pada akhirnya, banyak yang berkata cinta Nabi, tapi cinta bukan hanya ucapan. Cinta ada dalam akhlak, dalam amal, dalam lisan, dalam kesabaran, dan dalam keteguhan hati. 7 golongan inilah yang akan dipanggil Rasulullah dengan panggilan paling lembut yang pernah terdengar. Ummati, kemarilah. Semoga namamu menjadi salah satu yang dipanggil pada hari itu, dan semoga kita semua menjadi golongan yang benar-benar dicintai Rasulullah. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.